belum seperti itu. Belum pernah baca kitabnya saya, Bos. Karena gini, kalau Iya, sekarang gini. Oke, sekarang gini Haikal. Oke, kamu nggak pernah melihat sebuah kitabnya. Ini kan diucapkan. yang ucapan siapa, Bos? Habib. Yang jelas yang mengucapkan ini bukan Mama Gufron. Begini, Habib. Bos. Kalau kita menggerudutkan sebuah statement pada satu orang, itu semua terjadi pada semua manusia, Host, termasuk dari ulama-ulama pribumi. Saya bukan ulama pribumi. Banyak dari kiai-kiai, dari golongan-golongan yang dianggap nusantara, yang merasa ulama. Tapi ucapannya juga benar itu. Ada juga ya, Host. Tapi kenapa? Ketika Mbak Ana ini yang mengatakan seperti itu, kok seakan-akan menjadi sebuah apa ya, Host? Sebuah topik yang diangkat seakan-akan itu panas gitu. Anda Sekarang kalau salah, kita- Kang. Enggak, Lanjut dulu. Monggo. Sekarang gini, Host, kalau kita berpikiran secara luas, kita nggak usah milah-milah. Oh, ini golongan saya, ini golongan kiai. Oh, ini golongan saya, ini golongan. Bukan seperti itu, enggak. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau orang bijak seperti itu, Host, bukan apa ya? Kayak kalau dalam Ba'alawi salah semua. Saya gini, Host, jujur ya. Saya terkadang kasihan, Host. Dari golongan Ba'alawi, Host, ada juga banyak, Host, yang menjadi wali, menjadi aulia itu banyak, dan ulama-ulama pribumi mengakui itu, Host. Tapi yang salah satu orang, satu habib yang salah, atau dari golongan habib yang salah, semua dipukul rata. Kasihan kan, Host? Oke, gantian ya. Tadi Kang Haikal mengatakan, kenapa kalau dari kalangan Ba'alawi yang salah kok langsung diceritakan, dibuat panas gitu ya, Kang Haikal. Ini statement Kang Haikal. Maaf Kang Haikal, sepengetahuan saya, kalau ada dari kalangan ulama ya, Gus atau Kiai, salah dalam berucap, salah dalam penyampaian, kepeleset dalam berceramah, Habib ini langsung keluar loh. Bahkan ketua RA-nya pun dia akan bersuara dengan lantang. Saya kasih contoh ya, contoh dengan kasusnya Mama Gufron, yang mana notabene Mama Gufron sudah meminta maaf kan, juga kan, sudah ada videonya itu kan. Mereka tidak segan-segan mengatakan Mama Gufron sesat. Ada juga pernyataan Gus Muwafiq tentang kalimat bahwa Rasulullah SAW pada masa kecilnya sama seperti kita, rembes. Habib ini keluar, mereka beramai-ramai untuk menyampaikan tentang itu, bahwa itu adalah sebuah pelecehan, penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Ada juga seorang Gus, yaitu Gus Miftah, waktu itu berjanda bergurau terhadap seseorang penjual es. Itu pun sampai diangkat ke media sosial, bahkan diceritakan di TV One, diangkat itu. Pertanyaan saya sekarang, dikala ada seorang Habib mengatakan yang tidak percaya dengan Habib kafir, orang yang percaya dengan Al-Quran, ini ketua RA loh, orang yang percaya dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Habib, sesat. Orang yang menghafal putra-putra Al-Haddad, yaitu yang pertama Al-Habib Hasan, Al-Habib Husain, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Alwi, Habib Zain, dakhalal jannah. Ada juga Habib mengatakan barang siapa orang yang meninggal dalam perutnya ada kopi, di tenggorokannya ada bekas kopi, dakhalal jannah. Ada juga Habib mengatakan barang siapa yang ziarah atau mendengar kisah-kisah Abu Bakar bin Salim, atau melihat wajah Abu Bakar bin Salim, atau melihat wajah orang yang pernah melihat wajah Abu Bakar bin Salim, maka Abu Bakar bin Salim menjamin surga. Ada juga suatu Habib juga mengatakan, hei Katolik, kamu mau nyumbang berapa untuk Nabi? Hei Katolik. Ini kasusnya sama dengan Gus Miftah ini, merendahkan orang lain. Ada juga ya
sebuah kalimat yang dilontarkan oleh seorang Habib juga yang tidak jauh dengan perkataan Gus Muwafiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memperhatikan betul tentang Surabaya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap bulan, bahkan tiap minggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di Surabaya. Bayangkan kalimat-kalimat seperti ini. Pertanyaan saya sekarang kepada Kang Haikal sebagai pendukung Habib, orang yang percaya terhadap Habib, ada nggak dari Habib ini teguran kepada Habib-Habib seperti ini? Monggo Kang Haikal. Oke, saya jawab. Gini bang, kalau seperti itu kan saya pernah tanya sama guru saya. Yang ini, ternyata dari kalimat-kalimat yang seperti Anda sebutkan itu, ini contohnya satu saya. Ketika mudakhalal jannah, itu kullu ummati kan dakhalal jannah. Sabda baginda kan seperti itu ya Kang ya. Kullu ummati dakhalal jannah. Artinya gini, semua umat. Coba bacakan lengkapnya hadis itu. Toko awal manahya sunnat itu jangan ditinggal itu. Ya gini guys, intinya gini. Ya gini kan. Ya enggak, sampean kan gini. Kullu ummati dakhalal jannah, tapi dari awal kamu enggak membaca. Gitu loh. Man ahya sunnati itu ada kalimat loh. Man ahya sunnati ada orang yang mengikuti sunnah Rasulullah loh. Orang yang mengerjakan sunnah Nabi loh, di situ kalimatnya. Bukan langsung ke dakhalal jannah, bukan. Itu harus dipahami dulu kalimat itu. Ada juga, bentar, saya lupa nih ya. Ada juga semua kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Bukan seperti itu. Sama salah sebut hadis tadi. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Yang saya maksud haji itu bang, bukan yang sama bacakan. Ini bang, maksud dari dakhalal jannah itu ada dari golongan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika masuk surga, itu masuk surga tapi mampir dulu di neraka. Bukan kita menjudgment kalau kita masuk surga kita nggak mampir neraka dulu, bukan seperti itu bang. Sama jangan salah mengartikan sebuah kalimat ketika mengatakan mau masuk jannah, artinya nggak ada hisab, terus nggak ada masuk dulu ke neraka, bukan seperti itu. Tergantung dari amal-amalnya juga. Kita menghafal, andaikan ini kita menghafal nama-nama Habibullah Al-Haddad yang seperti Anda katakan tadi, itu kita masuk surga, tapi kita dihisab dulu apakah kita banyak dosanya atau banyak baiknya. Kalau banyak dosanya meskipun hafal masuk dulu di neraka. Maksudnya seperti itu bang, ketika saya tanya sama guru saya seperti itu bang. Kalimatnya nggak seperti itu. Itu mungkin dari golongan Saman membelintir aja itu. Saya yakin seperti itu. Ketika saya tanyakan guru saya seperti itu pemahamannya. Bentar. Ini kan sebentar bang. Ini kan Saman bahas tadi panjang lebar ya. Kalau Mama Gufron, coba Saman cerna dengan akal lah. Saya tempelin itu malaikat maut. Itu sesat enggak? Saya ngomong sama malaikat. Saya bicara dengan Allah. Saya dari awal kalau Mama Gufron, karena sudah ada perkataan MUI, saya mengatakan sesat dalam ucapan Mama Gufron. Gitu. Lalu kenapa tadi Mama Gufron dibandingkan dengan ucapan para habaib yang oknum-oknumnya itu? Kan Saman itu membandingkan antara omongan para habaib dengan omongan Gus Miftah, Gus Muwafiq, Mama Gufron. Maksud saya gini loh Haikal, dikala ada seorang kiai atau Gus ceramah salah dalam ceramahnya, salah dalam penyampaiannya, atau terpeleset dalam sebuah ceramahnya, Habib ini keluar untuk mengeritisin itu loh. Tapi kenapa dikala karangan Habib yang terpeleset dalam ucapannya, kenapa kok mereka diam? Gitu maksud saya. Oke, yang sering mengikuti habaib kan saya bang ya. Yang sering mengikuti habaib itu saya. Gini bang, sekarang ketika di jamaah-jamaah di majelisnya para habaib, sekarang para petinggi-petinggi Robito, pengurus-pengurus Robito, ulama-ulama besar dari Ba'alawi sekarang sudah memperingatkan, ayo ini kita sekarang sudah difitnah, kita sekarang kena fitnah.
kita dianggap bukan ahlul bait oleh golongan masyarakat. Maka dari itu, ini sebuah cerminan, sebuah pelajaran bagi kita. Ayo golongan Ba'alawi, belajarlah, tingkatkan belajar kalian, tingkatkan ilmu agama kalian supaya kalian itu paham dengan ilmu agama. Sudah seperti itu Bang, sudah dijelaskan sekarang. Bukan dibiarkan, enggak. Ada sekarang sudah mulai ditata sekarang. Jadi mulai iya yang kecil-kecil itu sekarang sudah ditata. Yang dulunya nggak pernah mondok, jarang mondok, jarang dipondokkan, sekarang sudah dipondokkan semua. Karena apa? Dari golongan Ba'alawi mengatakan ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Kita yang jangan merasa punya nasab, jangan merasa punya kedudukan yang tinggi. Itu sudah ditanamkan sekarang Bang. Mungkin ini ada hikmah dari fitnah-fitnah yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau kita membahas tentang oknum-oknum, banyak Bang. Dari golongan Ba'alawi ada yang juga melenceng. Dari golongan ulama Nusantara yang dibangga-banggakan pribumi itu banyak. Sama Bang, sama. Jadi jangan ketika Ba'alawi yang salah, langsung dikerucutkan menjadi pembahasan. Tapi kalau ulama-ulama yang salah, mana? Jadi kalau kita sebagai umat, sokok Kang Haikal, ya. Maaf Kang Haikal. Kang Haikal tadi mengatakan bahwa banyak ulama sekarang ini sudah ada penataan baru tentang Habib-Habib ini kan gitu kan. Pertanyaan saya Kang Haikal, ya pertanyaan saya maksud saya, iya saya percaya tentang kalimat yang sudah beredar Kang Haikal. Ada nggak permintaan maaf dari Habib ini? Coba bayangkan kan Haikal seperti Habib Al-Idrus ya. Siapa Faisal, kalau nggak salah Faisal Idrus ya, itu ada itu. Kalau kamu membijitin saya sama halnya kamu membijiti Rasulullah. Apaan itu Haikal? Kalimat-kalimat seperti itu. Kalau saya bicara dengan pemikiran saya, apakah sama percaya? Sekarang gini Bang, intinya gini, orang kalau ngomong itu kan ada hakikat, ada syariat, kan seperti itu. Ini ya, ada dulu sebuah cerita. Ini ada di kitabnya ini, cuman saya lupa kitabnya apa. Ketika dulu ada sebuah maulid, itu kalau tidak salah di luar negeri itu Bang, ada sebuah maulid yang dibacakan. Ketika itu ada rombongan seperti hal-hal sekarang di golongan Ba'alawi itu. Ada rombongan golongan-golongan yang lewat. Kebetulan ada di sana seorang Habib. Dia diiring-iringi seperti itu. Kemudian ada orang Nasrani. Saya pernah baca kitabnya, cuma lupa ini. Orang Nasrani tanya sama ibunya. Ini ada anak yatim sama ibunya janda. Tanya, Bu, itu siapa? Kok? Bukan. Yang tanya itu ibunya. Tanya ke jemaah yang hadir. Itu siapa? Kok seakan-akan digadang-gadang, dipuja-puja? Itu siapa? Kan ini tahu. Ini tetangganya kan orang Nasrani. Kalau menurut agama Islam itu adalah Habib. Nah, siapa Habib itu? Habib itu adalah keturunan Rasulullah. Seperti itu Bang. Ini ada nih, kitabnya ada. Masya Allah. Kemudian Bang. Lanjut. Ya, kemudian gini. Kata orang Nasrani, andaikan dari Yesus punya keturunan, saya berjanji, saya bersumpah, tidak akan saya izinkan kakinya untuk menginjak tanah. Saking memuliakan pada keturunan. Habib. Pada Habib. Bukan keturunan. Pada keturunan. Iya. Kembali kepada habaib. Saya Bang, orang yang cinta pada habaib. Andaikan saya disuruh mijit sama habaib. Beliau mengatakan kalau kamu mijit saya, kamu sama dengan mijit Rasulullah. Bukan seperti itu Bang. Pemikiran saya bukan seperti itu. Kalau saya membahagiakan cucunya, insya Allah datuknya pun bahagia. Itu menurut saya. Oh iya. Artinya kalau yang dari Habib saudaraku 119 mata memandang. Artinya kalau ceramah-ceramah Habib ini masih ada tafsirannya menurut Kang Haikal. Perlu tafsiran. Tapi kalau dari ulama, kalau dari ustadz enggak, langsung sesat, langsung itu merendahkan Nabi. Hebat. Itu
Itu kehebatan Mbak Alawi dan kipin-kipinnya Kang Haikal. Sebentar. Dia nggak pernah ngomong gitu, Bang. Enggak, Jujur karena ya. gini Kang Haikal, maaf ya. Dikala ada seorang Gus mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masa kecilnya rembes seperti kita, kan gitu kan? Iya. Ya kan? Itu dikritik mati-matian loh. Coba Siapa sama yang cerna. mengkritik? Saya mengkritik, yang mengkritik siapa? Di antaranya Kang Haikal, seperti ketua RA-nya, bahkan kemarin itu Pak Rizik loh di apa di ceramahnya. Baru ini. Coba, coba kita pikir aja. Ketika kita, Rasulullah kan maksum. Rasulullah adalah orang yang Rasulullah istimewa. maksum. Ya Rasulullah maksum, terus Habib ini maksum gitu. Kalau memecet dia sama Enggak, saja dengan memecet Nabi. Hah? Bentar. Ini yang mempelintir omongan seperti ini, Bang. Saya belum ngomong, sudah selesai ngomong, sudah dipelintir duluan. Begini, Bang. Nanti kasihan netizen ini loh, kasihan netizen. Tersesat gara-gara omongan nanti. Loh, Gini, bukan Bang. bukan tersesat Kang Haikal, justru pemikiran Anda yang sesat gitu loh. Nah, coba sekarang kita bayangkan Kang Haikal memincitin seorang Habib sama halnya dengan memincitin Rasulullah. Ini apa-apaan gitu loh. Yang sesat ini saya atau pemikiran kamu? Saya tanya sekarang, gitu loh. Kalau saya pemikirannya seperti ini loh. Kalau saya membagikan habaib, membagikan Habib, berarti saya membagikan datuknya, kan seperti itu. Bukan pijitannya, Bang. Kalau sekelimat seperti itu saya masuk Kang Haikal, seandainya kamu membahagiakan cucu Nabi maka Rasulullah juga bangga. Saya masih masuk itu kelimat seperti itu. Di sini konteksnya beda, ya. Jangan dibilang Kelimatnya beda. Bahasanya. Iya, saya tidak memelintir Kang Haikal, perkataan Kang Haikal enggak. Tapi seandainya ada sebuah kalimat Kang Haikal, seandainya ada umat muslim membahagiakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah akan ikut bahagia. Saya masih masuk itu. Kalimat seperti itu seandainya ada loh, seandainya ada kalimat seperti itu. Tapi di sini Kang Haikal yang perlu diketahui, yang perlu dicerna, yang perlu dipahamin oleh Kang Haikal sendiri. Dia mengatakan, kalau kamu memijitin saya sama halnya dengan memijitin Nabi Muhammad SAW. Bayangkan itu Kang Haikal, kalimat-kalimat seperti itu disampaikan kepada umat. Ya sulit ya, Bang ya, karena kita berseberangan ya. Kita berseberangan. Kalau mungkin ada kalimat seperti itu, mungkin kalian mengkerucutkan bahasa itu dengan bahasa di syariatnya, bukan di hakikat. Di tasyriat itu. Oh, ya di syariat. Kalau di syariatnya seperti apa Kang Haikal, monggo. Kalau di syariatnya seperti hakikatnya seperti apa, monggo. Ya gitu. Kalau hakikat saya seperti itu. Ketika kita membahagiakan cucunya, yang jelas datuknya juga bahagia. Seperti itu. Oh, jadi kalimat membejitin saya sama halnya membejitin Rasulullah itu termasuk masuk ke hakikat gitu ya. Hebat. Gini, Bang. Hebat Kang Haikal, hebat. Kalau orang sudah benci, Bang ya, nggak usah ngomong. Batuk saja sudah benci, Bang. Sudah salah. Maaf Kang Haikal, kalau Anda mengatakan benci salah pemikiran Anda. Maaf, 1000 maaf. Kamu tadi mengatakan bagaimana perkataan kamu tentang Mama Gufron. Saya mengatakan Mama Gufron sesat dalam ucapannya Kang Haikal. Saya juga mengatakan bagaimana perkataan Gus Muwafiq dengan perkataan yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW masa kecilnya ada rembes. Saya juga mengatakan itu salah Gus Muwafiq dalam sebuah ceramahnya. Apakah di sini saya ada kebencian tentang ini? Kalau saya mengatakan salah, saya di sini tidak ada taklid buta Kang Haikal. Enggak. Kalau salah. Jangan sesuatu yang salah malah kamu tafsirkan yang bukan-bukan untuk dijadikan sebuah kebenaran. Itu loh. Kenapa kok kamu jadikan sebuah kebenaran? Karena kamu terlalu mencintai. Sehingga sesuatu yang salah kamu benarkan. Gitu loh Kang Haikal. Kita harus netral. Makanya kalau kita membahas tentang ini Kang Haikal, lepas dulu semua kecintaan tersebut. Lepas dulu Kang Haikal. Kita objektif dengan sebuah perkara Kang Haikal.
Kalau salah kita katakan salah, kalau benar kita katakan benar. Di sini Kang Haikal banyak perbedaan tentang ini. Ada Habib yang mengatakan salah tentang menghafal putra-putra haddad wal jannah. Tapi ada kibinnya yang ngotot membenarkan. Itu loh Kang Haikal. Ini yang benar yang mana? Habibnya atau kibinnya? Kalau kebanyakan dari golongan kita itu, ketika ada kalimat, kita langsung menelannya mentah-mentah. Kita nggak cerna dulu. Kalau saya itu mikir gini dulu. Saya cari dulu omongannya, pasti ada asbabun nusulnya, ada ya ceritanya seperti apa, awalnya seperti apa. Nggak langsung dipotong di tengah. Kayak tadi, ketika saya baca hadis, ada kira saya potong tengah. Padahal bukan. Hadis kita beda. Seperti itu loh Bang. Tapi gini Bang, ini ya, yang saya rasakan gini. Enggak, saya gini, yang saya rasakan. Kalau orang sudah berseberangan Bang, meskipun saya ngomongnya benar, pasti saya menganggap salah. Karena nanti, kamu mungkin. Kalau dari kalangan Saman ngomong pun ya, Saman ngomong, saya anggap salah. Karena apa? Saman nggak sejalan dengan saya. Itu sekarang sudah Kang terjadi. Haikal, maafkan Haikal, walaupun ini tidak bisa, ini Kang Haikal, ini tidak bisa dibohongi. ya, maksud saya sendiri merasakan seperti itu. Gini Kang Haikal, walaupun saya berseberangan dengan Kang Haikal ya tentang masalah Habib, dikala Kang Haikal mengatakan tentang Mama Gufron, bagaimana menurut kamu tentang Mama Gufron? Saya tegas perkataan saya Kang Haikal. Ya. Kang Haikal mengatakan bagaimana tentang perkataan tentang Gus Muafiq? Salah juga. Bagaimana tentang perkataan Gus Miftah? Salah juga. Itu saya Kang Haikal. Jangan anggap Kang Haikal ini kalau orang yang berseberangan kemudian yang salah dibenarkan oleh saya. Enggak Kang Haikal. Enggak. Artinya di sini mari kita bicara objektif Kang Haikal. Lepas dulu kecintaan tersebut. Sesuatu yang salah jangan dibenarkan Kang Haikal. Ya yang benar mari kita benarkan, yang salah mari kita salahkan gitu loh. Contoh seperti menghafal putra-putra al-haddad wal jannah. Seperti mendengar kisah-kisah Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim loh yang menjamin surga Kang Haikal. Bukan Allah. Abu Bakar bin Salim. Kalimatnya jelas. Bahasa sampean ini bagi saya sudah beda pemahaman Bang. Sudah beda. Karena kita berseberangan. Saman mengatakan Habib Abu Bakar bin Salim itu yang memasukkan ketika memberikan syafaat. Yang memasukkan itu bukan Allah, tapi Abu Bakar bin Salim. Itu sudah beda pengertian tuh Bang. Beda kita. Lah terus kira-kira Abu Bakar bin Salim yang menjamin surga gitu Kang Haikal? Nah kan beda kan? Beda Bang. Karena orang kalau sudah berseberangan Bang, sampai kapanpun pemahamannya itu beda. Saya tanya sama Kang Haikal, iya saya tanya sama Kang Haikal, apakah hanya mendengar kisah-kisahnya Abu Bakar bin Salim, kemudian Abu Bakar bin Salim ini bisa menjamin surga Kang Haikal? Ya gini Bang, setiap wali, setiap aulia, ini kan syafaat ya. Kita kembali pada syafaat ini Bang. Ini pasti kembali pada syafaat. Allah memberikan syafaat membebaskan syafaat kepada baginda Nabi. Baginda Nabi, kepada seorang wali, kepada seorang guru. Oke, iya, saya kan? lengkapin. Iya kan? Lengkapin. Itu tahu Ya. Bang. Saya lengkapin. Cuma di sini Kang Haikal konteksnya bukan seperti ini, bukan syafaat Kang Haikal. Dia jelas kalimatnya Kang Haikal. Ya posisi. La ilaha illallah. Dengarin Kang Haikal baik-baik ya, kalimatnya. Ya. Seandainya gini Kang Haikal, barang siapa orang yang ziarah kepada Abu Bakar bin Salim atau mendengar kisah-kisah Abu Bakar bin Salim di majlis, atau melihat wajah Abu Bakar bin Salim, atau melihat wajah orang yang pernah melihat wajah Abu Bakar bin Salim, seandainya gitu Kang Haikal, maka dengan izin Allah nanti Abu Bakar bin Salim bisa memberi syafaat. Masuk Kang Haikal, top itu, top.
itu bagus. Karena apa? Karena kita juga tahu kan Kang Haikal, kata ulama, kalau kita selama 40 hari tidak pernah jumpa dengan seorang ulama, tidak menatap wajah seorang ulama, atau tidak pernah berjabatan dengan seorang ulama, orang yang alim, maka tidak tutup kemungkinan hati kita akan menjadi keras, kan gitu Kang Haikal ya. Sebenarnya sih ngerti loh Bang. Ngerti sebenarnya sama Loh, justru saya paham, makanya saya tanya, gimana sih? Kalau saya nggak ngerti, nggak mungkin saya ini mengkritisi tentang ini, karena kalimatnya jelas. Itu loh Kang Haikal. Hanya mendengar kisah-kisahnya Abu Bakar bin Salim lu menjamin surga, gitu loh Kang Haikal. Seandainya Kang Haikal, barang siapa yang mendengar kisah-kisah Abu Bakar bin Salim, maka kelak insya Allah dengan izin Allah, itu Kang Haikal, Abu Bakar bin Salim bisa memberi syafaat kepada orang tersebut. Bagus itu Kang Haikal. Seperti itu kan pasti kembali ke syafaat sih Bang. Pasti kembali ke syafaat. Bukan Kang Haikal, Makanya, bukan. Di mana Kang Haikal itu? Kemahan sama yang makanya Bang, gini Bang, kalau orang sudah berseberangan, sekuat apapun kita punya argumen, kita bakal terima. Sama nggak terima dengan argumen saya juga terima dengan argumen sampean. Jadi Bang, makanya selama ini saya tidak pernah mengikuti TikTok tentang nasab. Karena apa? Semakin saya ikuti, semakin saya itu kayak apa ya, tersesat, makin panas. Maaf ya saudara-saudaraku, saya untuk kawan-kawan yang di bawah, saya nggak bisa menaikkan orang banyak-banyak dulu sementara ya, karena biar clear gitu, biar enak gitu. Terus Bang, naikkan. Mungkin saya mau turun dulu karena saya mau Jumatan, ya. Silakan dilanjutkan. Nah, ini mau dibacakan kitabnya, Masya Allah, kok kamu mau turun mana ini? Terima kasih. Ini Kang Haikal, ini kan ada kitabnya, ada Assalamualaikum ibaratnya. warahmatullahi wabarakatuh. Kata di sini, Dominus